Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan memahami materi konsep dasar pembelajaran tematik dan prinsip pembelajaran tematik. Apa sih konsep dasar dan pembelajaran tematik? Konsep dasar pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk melibatkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Pembelajaran tematik juga merupakan salah satu moda pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik. Teman-teman, tahukah kalian, pada dasarnya pembelajaran terpadu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang di dalamnya siswa sendiri aktif secara mental, membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. Pendidik lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Penekanan tentang belajar dan mengajar lebih berfokus pada suksesnya siswa pengalaman mereka, bukan ketepatan siswa dalam melakukan replikasi tes apa yang dilakukan pendidik. Pembelajaran tematik juga membuat peserta didik akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam indera maupun dalam mata pelajaran. Baiklah, teman-teman, kita sekarang akan memahami landasan pembelajaran tematik. Apa saja sih landasan pembelajaran tematik? Landasan pembelajaran tematik yaitu 1. Landasan filosofis, 2. Landasan psikologis, 3. Landasan yuridis. Yang pertama, landasan filosofis. Dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah dan memperhatikan pengalaman siswa. Selanjutnya, aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan, kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Yang kedua, landasan psikologis. Pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dengan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa, agar tingkat keluasaan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang ketiga, landasan yuridis. Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Apa saja prinsip-prinsip pembelajaran tematik? Prinsip pembelajaran tematik ada 5. Yang pertama, memiliki satu tema aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, memilih materi, beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait. 3. Tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum. 4. Materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema. Dan yang kelima, materi awal yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan. Memahami karakteristik pembelajaran tematik. Sebagai suatu mode pembelajaran di sekolah, pembelajaran tematik memiliki karakteristik. 1. Berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa.
Hal ini sesuai dengan pendekatan pelajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Kedua, memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dapat dihadapkan pada suatu yang nyata sebagai asar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisah antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Keempat, menyajikan konsep dan berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Dan yang kelima, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Prinsip-prinsip pemilihan tema: 1. Kedekatan, 2. Kesederhanaan, 3. Kemenarikan, 4. Keinsidentalan. Itulah materi konsep dasar pembelajaran tematik dan prinsip pembelajaran tematik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.